saya belajar bersama Ian, tentunya dengan Ian ya. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan cara setting HT ya, HT ya, HT Handytalkie ya. Kebetulan yang saya punya adalah seri DJ596. Nah, untuk DJ96, DJ195, DJ196 itu hampir sama settingnya, bahkan sama ya, tombolnya pun letak-letaknya sama. Ya, kalau yang 596 ini dia punya dia bekerja di dua band ya, yaitu VHF dan UHF. Kalau yang 195, 196 itu bekerjanya di band VHF aja. Untuk settingnya sama ya. Jadi teman-teman kalau yang punya. Oke, sekarang kita sudah berada di depan layar Alenco. Kita langsung saja nyalakan. Sebelum kita mulai setting, pastikan kita mengetahui bahwa kita ada di menu memori atau di luar memori. Cirinya adalah jika kita di dalam memori ada huruf M-nya, dan ini nomor frekuensinya, artinya kita di dalam memori nomor 1. Jika kita geser, berarti kita ada di memori nomor 2 dan seterusnya. Nah, jika huruf M-nya tidak berkedip, maka ini frekuensi yang sudah tersimpan dan sudah terisi ya. Kalau misalkan kita geser terus, nah M-nya berkedip, artinya ini frekuensi yang nomor memori yang belum terisi frekuensi dan belum tersimpan ya. Berarti kita posisikan di huruf M yang berkedip seperti ini ya. Dan posisi kita sekarang di dalam memori. Untuk setting setiap radio, kita pasti dalam posisi di luar memori atau manual ya. Teman-teman yang lain suka menyebutnya seperti itu. Nah, untuk masuk ke luar memorinya, untuk HT ini adalah pencet tombol yang ini huruf A ya. Untuk memori dan manual itu hampir sama ya. Hurufnya itu pasti seperti ini, V garis miring M MW ya. Jadi kita tinggal pencet saja. Nah, sampai hilang huruf M-nya dan nomornya, berarti kita di posisi manual. Setelah itu baru kita masukkan frekuensi yang akan kita simpannya. Tinggal diketik saja misalkan 142.040, misalkan seperti ini. Lalu kita tinggal pencet function dan sampai ininya berkedip ya, sampai tadi udah tuh kan. Kalau kelamaan functionnya langsung hilang ya, jadi jangan lama-lama, langsung pencet function dan memori. Nah, berarti frekuensi ini sudah tersimpan. Oke, kita cek masuk lagi ke memori, sama masih pencet yang ini. Untuk masuk dan keluar memori masih pencet yang ini. Kita masuk memori. Nah, huruf M-nya tidak berkedip di angka 11, berarti frekuensi yang tadi kita setting sudah tersimpan di memori nomor 11. Nah, karena ini yang dimasukkan cuma satu frekuensi, artinya ini frekuensi direct atau point to point. Nah, untuk direct gampang ya. Jadi teman-teman tinggal cari nomor yang berkedip, keluar memori, misalkan ketik 14.1.1.0 misalkan ya. Lalu function dan jadi sudah tersimpan tuh ya, dua frekuensi sudah tersimpan. Nah, untuk menghapusnya teman-teman tinggal pencet function dan memori saja, tapi dalam keadaan di memori ya, seperti ini. Misalkan kita akan hapus nomor 12, function, nah berkedip kan, berarti dia sudah terhapus. Ini juga sama, function dan nah dia udah terhapus tuh ya, udah terhapus. Oke. Itu untuk setting direct ya, atau point to point. Selanjutnya kita akan setting bagaimana cara menyimpan frekuensi repeater ya, frekuensi yang menggunakan repeater atau duplex. Kebetulan sini sudah sediakan. Ini frekuensi Ronda Purwakarta ya, di kolong ini. Aduh, hapunten we ya. Nah, misalkan kita sama seperti tadi, kita cari nomor yang berkedip. Nah, setelah ketemu, mau disimpan di nomor berapa aja bebas ya. Yang penting M-nya berkedip, jadi yang belum terisi. Nah, misalkan di sini ya,
Sama seperti tadi, kita keluar dulu, pencet A. Nah, ini sudah. Lalu kita ketik frekuensi RX-nya atau frekuensi penerimanya. Nah, di situ tertulis 139.615. Nah, kalau misalkan HT teman-teman tidak bisa 15, berarti itu ada di step ya. Jadi tinggal teman-teman misalkan function, step. Nah, stepnya mungkin ada 10. Oke, jadi teman-teman tidak bisa menulis 15 tuh ya. Nah, kalau teman-teman keliru, teman-teman tinggal pencet ini aja. Misalkan nih, salah ketik, hapusnya gimana? Pencet ini aja. Jadi balik lagi ya. Nah, kalau stepnya tadi 10, teman-teman otomatis tidak bisa memasukkan angka selisih 5 di belakang kayak gitu ya. 1, 3, 9, 6, 15 itu tidak bisa ya. Jadi kalau hati teman-teman ada seperti ini, ada kasus seperti ini, berarti tinggal diubah stepnya ke 5. Oke, caranya tinggal function step. Nah, berarti stepnya ke 5. Nah, gini ya, lalu function. Nah, kalau sekarang karena sudah dekat, tidak usah diketik, tinggal diputar aja. Nah, ya. Atau mau diketik juga nggak apa-apa, 139.615 itu boleh. Nah, ini RX-nya sudah terinput ya. Lalu inputnya itu, TX-nya itu ada di 152345. Berarti dari sini ke 52345 itu, 152345 itu ini harus ditambah supaya menjadi 152345. Tambahnya berapa? Nah, itu dia di bawah 12730. Jadi duplek itu adalah selisih antara RX dan TX ya. RX dan TX. Nah, karena yang RX-nya di 13, inputnya di TX-nya di 15, maka itu dupleknya duplek plus. Nah, seperti itu ya, kurang lebih gambarannya. Nah, sekarang setelah ini kita masuk ke dupleknya ya. Karena untuk TX-nya ini 152345 ini akan dihasilkan dari penjumlahan yang ini, duplek ini. Jadi 139615 ditambah 12730 akan menjadi TX 12245 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal pencet function, lalu ke shift. Nah, yang nomor 2 ya, shift. Nah, ini kan masih 1520. Itu kan 12.730, kan jauh ya, tuh. Jauh kan? Nah, supaya mempercepatnya, teman-teman tinggal pencet function di sininya. Maka yang bergerak akan angka yang depan. Tuh ya. Jadi tinggal ini rubah dulu ke 12. Lalu function lagi. Nah, maka yang akan bergeser yang belakang. Nah, itu ya. 12.730. Nah, setelah ini teman-teman tinggal pencet function, shift lagi sampai ininya berubah. Kan? Split habis. Ya. Sampai ketemu angka plus. Nah, kalau teman-teman masih keliru, tinggal pencet ini aja seperti itu ya. Tinggal function min, ini split. Min ya, ini ya min plus split. Oke, kita deketin. Min plus split, min plus split. Ya, kita ulang biar lebih jelas nih. Tadi selisihnya sudah dapat. Kalau sudah dapat, teman-teman tinggal pencet shift aja. Shift terus, kan fungsinya tadi udah sekali ya, shift sampai ketemu shift. Sebenarnya nggak lama sih, cuman tadi kan dibolak-balik jadi agak lama ya. Oke, kita ulang. Misalkan kita belum ketik ya, 139.615. Udah, tinggal function ke shift, shift. Nah, ini kan plus, udah. Lalu ininya geser, atau tadi dulu geser dulu baru geser dulu, tambahin plus boleh, plus dulu baru geser boleh. Setelah itu tinggal function lagi. Nah, setelah itu kita cek, kita pencet PTT. Nah, ini sudah bisa berubah menjadi 12.345.
Nah, ada sinyal balik ya, berarti ini sudah terduplek. Nah, seperti itu. Di sini kan tulisannya tune standar. Nah, kalau mau menambahkan tune tinggal di ini TS key ya, function TS key. Nah, ini tune-nya bisa dirubah berapa frekuensi yang pakai tune, silakan. Karena ini standar 88,5, maka bisa pakai tune atau dikosongin juga. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, cara menghilangkan dan mengadakannya seperti itu. Function tune, pencet kosong. Nah, itu ada, pencet. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini sudah dupleknya sudah masuk, feedback sinyal sudah masuk, berarti ini sudah oke. Tinggal kita simpannya sama seperti tadi, tinggal function lalu memori. Nah, kita cek di memori. Nah, ya, huruf M-nya tidak berkedip dan kita cek. Oke. Berhasil ya, teman-teman. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman dan bisa bermanfaat mudah-mudahan buat teman-teman yang belajar, sama-sama belajar bersamanya ya. Oke, selamat malam, sampai ketemu di tutorial lain lagi. See you later. Dadah.